Video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7, Kurikulum Merdeka. Mengagungkan nama Allah dengan tunduk pada perintahnya. Tujuan pembelajaran, menjelaskan ketentuan dan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur berdasarkan dalil naklinya. Mempraktikkan ketentuan dan tata caranya, sehingga tertanam sikap tunduk kepada aturan Allah, serta sikap rendah hati. Menjauhkan diri dari perilaku sombong dan takabur, dan menjadi insan yang pandai bersyukur. Sujud syukur. Sujud syukur, syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Kata Alhamdulillah sering diucapkan oleh kita. Selain mengucapkannya, kita dapat mengungkapkannya dengan sujud syukur. Sujud syukur tidak hanya ucapan, namun juga dalam tindakan sujud. Rasulullah SAW pernah menyontohkan hal ini. Hukum sujud syukur tertera pada salah satu hadis Rasulullah SAW berikut. عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. Artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah SAW, apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadits hasan. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur. 1. Memperoleh nikmat dari Allah SWT. Sujud syukur dilakukan ketika memperoleh nikmat seperti kabar yang menyenangkan. Kita dapat melakukannya langsung ketika nikmat itu diperoleh. 2. Terhindar dari bahaya. Sujud syukur dilakukan pula ketika kita dapat terhindar dari bahaya. Sujudnya dilakukan ketika bahaya itu terhindar dari diri kita. B. Sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah, sebagaimana pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. Apabila salah seorang di antara kalian merasa ragu dalam syalatnya, dan dia tidak tahu berapa rakaat dia syalat, 3 atau 4 rakaat, maka hendaknya dia membuang keraguan tersebut, dan hendaknya dia mengerjakan sesuai dengan apa yang diyakininya. Kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Muslim No. 571. Sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan, di antaranya adalah 1. Lupa tidak melakukan salah satu rukun salat seperti rukuk atau sujud. 2. Ragu atau lupa jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut. 4. Lupa mengerjakan tasyahud awal. 5. Kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Seseorang harus segera berdiri dan melengkapi rakaat apabila ada yang mengingatkan bahwa rakaatnya kurang. Selanjutnya, ia melakukan sujud sahwi. C. Sujud tilawah. Sujud tilawah. Kalian pernah melihat orang yang sujud ketika membaca Al-Quran? Itu disebut dengan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, baik ketika salat maupun di luar salat. Begitu pula pada saat membaca menghafal atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Sujud tilawah adalah sunnah. Salah satu dasar hukum sujud tilawah adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. رواه البخاري ومسلم. Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Kemudian ketika itu beliau bersujud. Kami pun ikut bersujud bersamanya, sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Al-Bukhari dan Muslim. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah baik di dalam maupun di luar salat. Adapun ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15 yaitu Q.S. Al-Araf 7, 206, Q.S. Ar-Ra'd 13, 15, Q.S. An-Nahl 16,
49, Q.S. Al-Isra 17, 109, Q.S. Al-Hajj 22, 18, Q.S. Maryam 19, 58, Q.S. Al-Hajj 22, 77, Q.S. Al-Furqan 25, 60, Q.S. An-Naml 27, 25, Q.S. As-Sajdah 32, 15, Q.S. At 38, 24, Q.S. Fusilat 41, 38, Q.S. An-Najm 53, 62, Q.S. Al-Insyikak 84, 21, dan Q.S. Al-Alaq 96 ayat 19. Syarat pelaksanaan sujud tilawah sebagai berikut. 01. Suci dari hadas dan najis. 02. Menghadap kiblat. 03. Menutup aurat. Adapun rukun sujud tilawah yaitu niat, takbiratul ihram, sujud satu kali dengan diawali bacaan takbir. Duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud dan salam. Tata cara pelaksanaan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. A. Tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur cukup mudah untuk dipraktikkan dan dilaksanakan. Adapun tata cara yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam salat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. 4. Duduk kembali. 5. Salam. B. Tata cara sujud sahwi apabila seseorang lupa akan bilangan salat yang sedang dikerjakan, atau lupa tidak melakukan tahiyat awal, maka melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Bagaimana caranya? Berikut ini adalah beberapa langkahnya. 1. Sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. 2. Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. 3. Duduk sebentar, takbir, dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. 4. Duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. 1. Sujud tilawah di luar salat. Adapun cara yang melakukan sujud tilawah di luar salat adalah sebagai berikut. Berdiri menghadap kiblat. Berniat sujud tilawah. Takbiratul ihram. Melakukan sujud cukup 1 kali. Doa yang dibaca pada saat sujud seperti berikut ini. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. Wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Duduk sejenak, membaca salam. 2. Sujud tilawah di dalam salat. Cara melakukan sujud tilawah di dalam salat adalah sebagai berikut. A. Ketika sedang berdiri dalam salat membaca ayat sajdah, atau imam membaca ayat sajdah, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. B. Setelah sujud, langsung berdiri lagi dan melanjutkan salat kembali. 3. Hikmah sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Kalian tentu sudah memahami sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Kalian dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, sujud ini mengajarkan sesuatu yang berharga untuk mewujudkan kebaikan diri dan dalam kehidupan bermasyarakat. Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari ketiga sujud tersebut antara lain. A. Manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. B. Memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila seseorang mengakui kesalahan dan minta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. C. Manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. D. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. E. Mendekatkan diri kepada Allah. F. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. G.
Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah. H. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksanya. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bisa menjadi solusi awal untuk keberhasilannya kegiatan ini.